Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfu Ada Heni Ningtyas. Saya mahasiswa PBG Batch 2 UIN 1 Tulungagung. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran mengenai akhlak mahmudah, khususnya tentang sedekah dan bagaimana sedekah bisa dihitung sebagai amal soleh. Pembelajaran ini akan kita bahas menggunakan model pembelajaran PBL, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Semoga pembelajaran kita ini dari awal sampai akhir nanti senantiasa mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ayo teman-teman, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih Mbak Rahma. Sebelum pembelajaran kita mulai, Bu Ulfu mau mengabsen terlebih dahulu. Andini Saida hadir. Ratna Windasari hadir. Rodia hadir. Salwa Nur Amalia hadir. Berarti hari ini semuanya sudah hadir. Terima kasih anak-anak yang sudah hadir dan aktif pada hari ini. Anak-anak, silakan berdiri sebentar. Mari kita menyanyikan lagu nasional agar rasa nasionalis kalian semakin meningkat. Silakan anak-anak untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih anak-anak, silakan untuk duduk kembali. Anak-anak, minggu kemarin kita sudah membahas tentang akhlak tercela. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang akhlak mahmudah, yaitu tentang sedekah. Ada yang tahu apa itu sedekah? Oke, apa? Benar, memberikan sesuatu kepada orang lain dengan rasa ikhlas. Anak-anak, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah 1. Peserta didik mampu menganalisis berbagai jenis sedekah yang dapat dianggap sebagai amal soleh dan menilai perbedaan antara sedekah yang dilakukan dengan ikhlas dan yang dilakukan dengan tujuan selain ibadah. Nomor 2, peserta didik mampu menganalisis dampak sedekah terhadap pembentukan akhlak mahmudah dalam kehidupan sehari-hari dan menilai kontribusinya dalam membentuk karakter yang baik pada individu. Nomor 3, peserta didik mampu menganalisis hubungan antara niat, tindakan, dan penerimaan amal dalam sedekah, serta menilai bagaimana pemahaman yang benar tentang sedekah mempengaruhi
kualitas amal dan pembentukan akhlak yang mulia. Ini anak-anak tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Anak-anak, pada hari ini model pembelajaran kita adalah PBL, yaitu Problem Based Learning. Di sini anak-anak akan Bu Ulfu ajak untuk memecahkan sebuah kasus yang terjadi di masyarakat. Kita diskusikan, setelah itu kalian presentasikan ke depan. Siap anak-anak? Siap. Makin semangat lagi. Siap anak-anak? Siap. Baiklah. Sebelum Bu Ulfu bagi kelompok, silakan melihat video yang akan Bu Ulfu tampilkan ini. Anak-anak, gimana tadi videonya? Menarik. Jadi mau Bu Ulfu beri pertanyaan pemantik untuk anak-anak yang bisa angkat tangan. Ini dijawab dengan cepat. Dijawab dengan cepat. Nomor 1, apa saja jenis sedekah yang dapat dilakukan selain memberi uang? Saya, Bu. Pak Salwa dulu. Senyum. Benar. Yang kedua, mengapa sedekah dianggap penting dalam Islam? Saya, Bu. Mbak Rahma. Untuk meningkatkan rasa kemanusiaan, Bu. Untuk meningkatkan rasa kemanusiaan. Benar, Ge? Benar. Yang nomor 3. Bagaimana perasaan kalian jika memberi sedekah kepada orang lain? Saya, Bu. Mangga, Mbak. Senang, bahagia, puas. Seperti itu kan? Seperti itu. Alhamdulillah, berarti kompetensi awal anak-anak terkait sedekah sudah mulai paham, sudah paham. Untuk selanjutnya anak-anak akan Bu Ulfu bagi menjadi beberapa kelompok, bahwa pembelajaran kita hari ini kita akan membahas sedekah yang dianggap sebagai amal soleh. Karena pada zaman sekarang ini banyak sekali yang dilakukan orang-orang di luar sana melakukan sedekah, tetapi itu bisa dianggap tidak menjadi amal soleh. Itu nanti Bu Ulfu kasih beberapa kasus yang harus kalian pecahkan. Jadi akan Bu Ulfu bagi menjadi beberapa kelompok. Ini akan Bu Ulfu menjadi 4 kelompok. 4 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4 sesuai nomor absen. Silakan anak-anak untuk membagi kelompok. Ini jumlahnya berapa anak-anak? 18. Ada yang 4 orang dan ada yang 5 orang. Yang kelompok 4, 5 orang, yang lain 4 orang. Kelompok 1, 4 orang, kelompok 2, 4 orang, kelompok 3, 4 orang, yang lain 5 orang. Biar menjadi 18. Silakan anak-anak membagi kelompok. Berdiskusi terkait materi sedekah yang dihitung sebagai amal soleh. Akan Bu Ulfu beri materi terlebih dahulu. Silakan anak-anak catat jika itu nanti penjelasannya penting. Perhatikan anak-anak. Sedekah dalam Islam. Definisi sedekah. Sedekah adalah amal yang diberikan dengan ikhlas untuk membantu orang lain, baik itu berupa materi maupun non-materi. Macam-macam sedekah. 1, sedekah mal. 2, sedekah ilmu, tenaga. Tersenyum. Betul tadi penjelasan kalian bahwa sedekah ada dengan tersenyum. Sedekah doa dan sedekah jariah. Ayat Al-Quran tentang sedekah.
yaitu surat Al-Baqarah ayat 26 dan surah At-Taubah ayat 60. Hadis tentang sedekah dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Bagaimana sedekah dihitung sebagai amal soleh? 1. Ikhlas dalam memberi. 2. Tidak mengungkit-ungkit sedekah. 3. Tidak terbatas pada harta. 4. Menjaga niat yang benar. Pendapat 4 mazhab tentang sedekah sebagai amal soleh. Mazhab Hanafi memandang sedekah sebagai amal yang sangat penting dan memiliki banyak keutamaan. Mazhab Syafi'i mengajarkan bahwa sedekah adalah amal yang sangat dianjurkan dan menjadi salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada pertanyaan anak-anak? Betul. Siap untuk berdiskusi? Siap. Jadi anak-anak, nanti kelompok 1 akan membahas kasus 1. Kelompok 2 nanti akan membahas kasus 2. Kelompok 3 membahas kasus 1. Kelompok 4 membahas kasus 2. Di sini akan Bu Ulfu berikan ada 2 kasus, yaitu kasusnya Ali dan kasusnya Ahmad. Kasus 1, ini tentang kasusnya Ahmad ya. Ahmad itu merasa sangat kesal dengan salah satu rekan kerjanya yang sering memperlakukannya dengan tidak adil. Namun Ahmad mencoba untuk membersihkan hatinya dan justru mendoakan yang terbaik untuk rekan kerjanya. Ia berdoa agar rekan kerjanya diberikan kesuksesan dan kebahagiaan meskipun ia sendiri merasa kecewa dengan perlakuannya. Ini untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Analisis, apakah yang dilakukan oleh Ahmad adalah bentuk sedekah? Bagaimana dengan pandangan Islam dan pandangan dari 4 mazhab? Mazhab apa saja tadi, Cak? Pintar. Dan kasus kedua, kasus kedua ini dialami oleh Ali. Ali adalah seorang influencer media sosial yang memiliki ribuan pengikut. Memutuskan untuk membuat konten amal dengan memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Ia memilih untuk memberikan bantuan kepada keluarga miskin yang membutuhkan bantuan makanan dan kebutuhan sehari-hari. Namun, Ali tidak hanya memberikan bantuan secara diam-diam. Ia sengaja merekam video proses pemberian sedekah tersebut dan mempublikasikannya di akun media sosialnya dengan harapan bisa mendapatkan perhatian dan apresiasi dari pengikutnya. Dalam video tersebut, Ali juga menjelaskan niatnya untuk membantu orang lain dan menginspirasi orang-orang untuk ikut berderma. Ini tugas dari kelompok 2 dan kelompok 4. Analisis, apakah yang dilakukan Ali itu termasuk sedekah yang dihitung amal soleh berdasarkan dari pendapat 4 mazhab. Siap anak-anak? Siap. Akan Bu Ulfu bagikan LKPD-nya dan juga Chromebook. Di Chromebook ini anak-anak bisa mencari informasi sebanyak-banyaknya dari kasus yang sudah Bu Ulfu berikan. Tugas anak-anak setiap kelompok ini harus membuat PPT dan nanti dipresentasikan. Dan LKPD-nya juga diisi sebagai bentuk laporannya. Akan Bu Ulfu bagi. Ini Mbak. Ini. Yang ini. Nih. Silakan anak-anak
berdiskusi akan Bu Ibu kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi. Setelah itu kita akan mendengarkan kelompok-kelompok ini untuk presentasi. Silakan anak-anak, selamat mengerjakan. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Silakan, jangan lupa nama kelompoknya ditulis nggih. Nggih. Yang membuat PPT sinten niki? Andini. Di Chromebook ini sebagai kalian mencari informasi, silakan mencari informasi di Chromebook dan juga tadi video-video yang Bu Ibu berikan. Kelompok 2, ada pertanyaan? Terkait kasus Ali tadi dianalisis secara mendalam dari pendapat 4 mazhab. Siapa yang akan membuat PPT? Mbak Tasya, Bu. Tasya, cepet Tasya nggih. Untuk kelompok 3 ada pertanyaan? Siap, Mbak? Siap ini untuk menganalisis kasusnya Ahmad? Siap. Kelompok 4, ada pertanyaan? Silakan berdiskusi nggih. Ini kita kan mau bikin itu pribadi Ali. Anak-anak, waktu sudah habis. Bu Ibu hitung mundur. Habis ini kita akan presentasi. Silakan dikumpulkan LKPD kalian. Tugas kalian. Bu Ibu hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan dikumpulkan anak-anak. Dikumpulkan. Selanjutnya adalah sesi presentasi. Sekarang bulan apa? Tanggal 28. Bu Ibu ambil yang depannya 2. Kelompok 2 terlebih dahulu. Kelompoknya Mbak Rahma untuk presentasi terkait kasus siapa tadi, Cak? Kasusnya? Ali. Kasusnya Ali. Silakan kelompok 2 untuk presentasi. Bangkunya taruh depan, Mbak. Ditata di depan, presentasi. Ada yang di sini, biar tidak menutupi temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pendapat 4 mazhab tentang masalah tentang Ali. Pertama, judulnya adalah analisis masalah pertama pandangan 4 mazhab terhadap sedekah Ali. Next, selanjutnya. Pertama adalah pendapat tentang dari mazhab Hanafi. Pendapat beliau bahwa mengatakan amal yang dilakukan untuk mendapatkan pujian bisa mengurangi nilai pahalanya jika diniati dengan tidak ikhlas. Namun, jika alim memiliki niat baik untuk membantu orang lain dan menginspirasi orang lain untuk berderma, maka secara prinsip sedekah tersebut tetap dapat dianggap sebagai amal soleh.
Asalkan niat utamanya adalah untuk mendapatkan ridho Allah, bukan sekedar popularitas. Next, selanjutnya adalah pendapat dari mazhab Maliki. Lebih ketat terhadap perbuatan riya. Jika sedekah dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian atau pujian dari orang lain, maka amal tersebut bisa dianggap tidak sah atau kurang sempurna. Publikasi yang disengaja bisa mengurangi kesempurnaan sedekah jika niatnya lebih untuk pamer. Meskipun begitu, jika niat Ali untuk menginspirasi dan mengajak orang lain berderma dengan niat yang ikhlas, maka sedekah tersebut tetap bisa dianggap sebagai amal soleh. Next, selanjutnya adalah pendapat mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan membolehkan menampakkan amal kebaikan termasuk sedekah jika tujuannya adalah untuk menginspirasi orang lain. Ali yang merekam dan mempublikasikan sedekahnya dengan niat untuk mendorong orang lain berdema bisa tetap dianggap sebagai amal soleh selama tidak ada niat ria atau pamer yang dominan. Hal ini tergantung pada niat dan apakah Ali benar-benar berusaha membantu orang lain atau hanya mencari perhatian. Next, selanjutnya yang terakhir adalah pendapat dari mazhab Hambali. Sangat hati-hati terhadap tindakan riya. Mereka menganggap bahwa amal yang disertai dengan niat untuk mendapatkan perhatian orang lain bisa merusak pahala. Ali yang mempublikasikan sedekahnya dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian atau apresiasi dari pengikutnya mungkin mengalami penurunan nilai pahala. Namun, jika niat Ali untuk membantu orang lain dengan menginspirasi orang lain, maka amal tersebut tetap bisa dianggap sebagai amal soleh, meskipun ada potensi gangguan pada niat ikhlasnya. Sampun, itulah presentasi dari kelompok kami. Apakah dari Mbak-mbak ada yang mau bertanya? Saya. Oh, silakan Mbak Andini. Berdiri Mbak Andini, berdiri yang keras. Andini. Apa yang mendorong Ali membuat konten amal di media sosial? Oh, terima kasih Mbak Andini. Silakan Ditampung dulu, nanti dijawab semuanya setelah ditampung pertanyaan. Ada lagi? Oke. Silakan Mbak Salwa. Mbak Salwa. Apakah tindakan Ali disebut amal yang buruk? Oh, terima kasih. Silakan duduk. Apakah ada yang lagi mau bertanya? Oh, silakan Mbak Lydia. Apa yang bisa dilakukan Ali agar tindakan berharga yang dianggap lurus? Oh, terima kasih. Silakan duduk. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Oh, silakan. Mengapa Ali memilih untuk merekam dan mempublikasikan proses pendidikan? Oh, terima kasih. Silakan duduk. Silakan dirundingkan Mbak Rahma dengan kelompoknya. Habis itu dijawab pertanyaan dari teman-temannya tadi. Silakan Mbak Rahma. Oke. Pertanyaan pertama tadi, Mbak Andini. Oke, silakan Mbak Rahma untuk dijawab dari kelompok 1 tadi. Pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaan dari Mbak Andini tadi, apakah yang mendorong Ali untuk membuat konten amal di media sosial? Menurut pendapat kami berempat, Ali mungkin ingin berbagi kebaikan yang dilakukannya dengan harapan dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan hal serupa. Dengan memiliki ribuan pengikut, ia juga bisa menyebarkan pesan positif dan mengajak orang lain untuk lebih peduli terhadap sesama. Sekian Mbak Andini, apakah ada kurang dari? Oh, terima kasih. Sudah jelas Mbak Andini? Sudah. Silakan jawab untuk pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua dari Mbak Salwa. Dari pertanyaannya Mbak Salwa, apakah tindakan Ali ini dapat dianggap sebagai amal yang tulus? Benar? Nah, dari kami berempat tadi mengatakan bahwa sedikit ada pendapat ada sisi positif dalam tindakan Ali, yaitu membantu keluarga miskin yang membutuhkan.
Namun, ada juga pertanyaan mengenai apakah motivasinya murni untuk menolong atau lebih untuk mencari perhatian dan popularitas di media sosial. Hal ini bisa dilihat sebagai amal yang tidak sepenuhnya tulus, karena ada elemen pencarian pengakuan. Apakah ada yang kurang dari Mas Salwa? Oh, terima kasih. Terima kasih. Tadi yang nomor 3, pertanyaan dari Mbak Mbak Lydia. Lydia. Oh, dari pertanyaannya Mbak Lydia tadi, mengapa Ali memiliki untuk merekam dan mempublikasi proses pemberian sedekah tersebut? Apakah benar itu soalnya tadi? Oh, apa tadi? Gimana tadi pertanyaannya? Oh, terima kasih. Nah, dari pendapat kami tadi mengatakan bahwasanya Ali bisa memiliki untuk memberikan bantuan cara lebih pribadi atau lebih fokus pada hasil yang diterima oleh penerima bantuan, bukan pada popularitas atau pengakuan yang dia terima. Jika ia juga bisa lebih menekankan pada tujuan kebaikan itu sendiri daripada mengedepankan diri di dalam konten tersebut. Apakah masih ada yang kurang, Mbak Lydia? Oh, terima Ada? kasih. Sudah puas Mbak Lydia? Sudah. Tadi Sudah. masih ada Ada satu dijawab pertanyaan semuanya. lagi. Oh, masih ada satu lagi. Silakan, Mbak. Dari pertanyaan Mbak Esa tadi, minta tolong Mbak diulangi. Esa tentang diulangi Mbak Esa. Mengapa Ali memilih untuk merekam dan mempublikasikan proses pemberian sedekah tersebut? Mengapa Ali merekam dan mempublikasikan proses sedekah tersebut? Itu tadi pertanyaannya dari Mbak Esa. Oke. Tadi Bu ada beberapa sedikit pendapat. Oke. Apakah ada yang bisa membantu kelompok kami? Oh, dilempar ke teman-temannya, mungkin kelompok lain yang bisa membantu. Kelompok lain bisa membantu, angkat tangan, bisa membantu dari pertanyaannya Mbak Esa. Pertanyaannya Mbak Esa, apakah ada yang bisa membantu? Angkat tangan, angkat tangan. Kelompok 1? Ada? Ini Bu. Oh ini, silakan kelompok 4. Silakan berdiri kelompok 4. Membantu dari pertanyaannya Mbak Esa, karena pemateri ada perdebatan pendapat tadi dengan temannya. Silakan membantu. Ali kemungkinan ingin mendapat perhatian dan apresiasi dari pengikutnya, serta menunjukkan kepada mereka bahwa berbagi penting. Selain itu, dia mungkin berharap bisa menginspirasi pengikutnya untuk beramal dan ikut serta dalam kegiatan sosial yang bermanfaat. Oh, terima kasih Mbak Nelly. Apa masih kurang Mbak Esa? Oh, Gimana Mbak Esa? Sudah puas? Aplaus untuk kalian semuanya. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat lagi untuk kelompok 2. Terima kasih. Kembali ke tempat. Terima kasih Mbak Rahmat dan teman-temannya. Sangat bagus sekali nggih anak-anak nggih. Jadi kelompok 2 sangat bagus sekali mempresentasikan hasil diskusinya terkait masalah yang dihadapi oleh Ali. Anak-anak, sebelum ke presentasi selanjutnya, biar anak-anak tidak tegang, kita ice breaking terlebih dahulu. Siap anak-anak? Siap. Ice breakingnya sederhana saja, kita akan bermain tepuk-tepuk. Nanti contohnya seperti ini, kalau tepuk 1, anak-anak berarti tepuk 1. Tepuk 2, anak-anak tepuk 2. Kalau tepuk pramuka? Baik, ada lagi tepuk baru, tepuk pejabat. Kalau Bu-ibu tepuk pejabat, anak-anak harus seperti pejabat. Seperti wajah actionnya semua seperti pejabat. Seperti ini. Siap? Siap. Berdiri. Silakan berdiri semuanya. Satu, tepuk 2, tepuk 3, tepuk pramuka, tepuk pejabat. Tepuk tangan untuk anak-anak semuanya.
Silakan anak-anak duduk kembali. Karena waktu sudah hampir habis, sebelum Bu Ulfu kasih kesimpulan dan Bu Ulfu refleksikan, anak-anak akan Bu Ulfu berikan asesmen akhir. Untuk kasus Ahmad yang belum kita pecahkan dan belum anak-anak presentasikan, nanti kita bahas pada pertemuan mendatang. Dan asesmen kali ini Bu Ulfu memakai aplikasi yaitu namanya WordWall. Di sini, lihat. Nah, di sini ada 5 awan. Di dalam awan ini ada beberapa pertanyaan yang harus anak-anak jawab. Ini dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu untuk mengeklik memilih awan nomor berapa. Silakan kelompok 1. Silakan. Kelompok 1 diwakili oleh Mbak Andini. Silakan. Kelompok 1 memilih nomor 3. Apa pengertian sedekah dalam Islam? Silakan kelompok 1 untuk menjawabnya. Silakan. Nggih. Memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas. Gimana anak-anak? Betul. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Dilanjut. Kelompok 4. Kelompok 4 memilih nomor berapa? Silakan diklik. Silakan diklik. Kelompok 4 memilih nomor 2. Pertanyaannya, apa manfaat sedekah bagi orang yang memberi? Silakan perwakilan kelompok 4 untuk menjawab. Mendapat ridho Allah dan pahala yang besar. Mendapat ridho Allah dan pahala yang besar. Manfaatnya seperti itu. Bagaimana anak-anak yang kelompok lain? Betul lah, betul? Betul. Kelompok 2, silakan memilih. Kelompok 2. Ini nomor 5. Apakah sedekah hanya diperuntukkan bagi orang yang kaya? Bu. Silakan Mbak Rahma. Tidak, Bu, karena setiap orang itu bisa sedekah sesuai kemampuannya. Setuju anak-anak? Setuju. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 yang terakhir. Tinggal 2. Nomor 1 dan nomor 4. Silakan diklik. Klik. Lagi. Oke, nomor 4. Jenis sedekah apa yang dapat terus mengalir pahalanya meskipun pemberiannya sudah meninggal? Kelompok 4 yang mewakili, kelompok 3 yang mewakili, silakan. Sedekahnya adalah sedekah jariah. Bisa dicontohkan apa? Misalnya amal soleh untuk sekolah itu akan pahalanya terus mengalir meskipun orangnya sudah meninggal. Betul anak-anak? Betul. Silakan duduk, Pak. Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Menyenangkan. Mudah-mudahan pertemuan yang akan datang tetap seperti ini, penuh semangat dan selalu menyenangkan. Sebelum Bu Ulfu akhiri, akan Bu Ulfu simpulkan dari semua hasil diskusi dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama tadi tentang kasus Ali. Dalam kasus Ali itu bisa disimpulkan, kalau sebuah amal dilakukan harus dengan niat yang ikhlas agar menjadikan amal tersebut menjadi amal soleh. Agar sedekah Ali menjadi sedekah amal soleh, berarti Ali harus betul-betul mempunyai niat yang ikhlas. Paham anak-anak? Paham. Tugas anak-anak selanjutnya adalah di rumah membuat video tentang
bentuk dari sedekah apa saja yang sudah dilakukan anak-anak. Video pendek saja. Silakan membuat video, silakan berkreasi tentang sedekah yang sudah dilakukan. Mungkin anak-anak nanti bertemu dengan orang-orang yang meminta di jalan, itu juga bisa menjadikan bentuk sedekah. Itu tugas anak-anak di rumah. Alhamdulillah anak-anak, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, mari bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan manfaat. Jangan lupa anak-anak, bersedekahlah dengan hati. Jangan bersedekah ingin mencari popularitas diri. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.